Hello, happy Sunday semuanya. Thank you untuk para volunteers dan staff yang sudah sama-sama melayani bersama-sama kita di minggu pertama di bulan September ini. Kita mengambil tema bulanan Living in Freedom. Berapa banyak di sini setuju bahwa setiap orang mendambakan freedom atau kebebasan, apapun itu. Ada yang mengatakan bahwa aku ingin mendapatkan kebebasan financial. Ada orang yang mengatakan bahwa aku ingin mendapatkan kebebasan di mana tidak ada yang melarang hidupku. Tidak ada batasan-batasan. Semua aku bisa lakukan karena aku memiliki freedom. Beberapa dari kita mungkin memiliki cita-cita. Dan bagi Anda kebebasan itu adalah kebebasan untuk bisa bekerja dan mendapatkan apa yang Anda mau di dalam kehidupan ini sehingga Anda merasakan itu sebuah freedom. Nah, masalahnya seringkali banyak orang bertanya kepada saya, Pastor atau Co. Dia mengatakan, kok bisa ya semenjak kenal Tuhan atau menjadi orang Kristen, malah kita itu nggak bebas. Berapa banyak yang pernah berpikir gini, atau nggak usah sebutkan deh, mungkin teman Anda berkata begini, ikut Tuhan kok malah nggak bebas ya, malah nggak bisa ngapa-ngapain, tanda kutip. Kalau lagi single, mau cari pasangan hidup, dikatakan kita harus membatasi pergaulan kita. Hati-hati, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemudian mengatakan bahwa, ayo kamu harus meninggalkan. Katanya orang Kristen nggak boleh mabuk gitu ya. Nggak boleh pergi ke tempat-tempat yang dugem dan lain sebagainya. Bahkan ketika pacaran, harus cari yang seiman. Dan harus dijaga, tidak boleh melakukan premarital sex. Aduh, nggak bebas banget ya. Pacaran aja diatur gitu. Ini pacar-pacar saya, ini hidup-hidup saya. Bahkan kalau Anda konselingnya di FGF gitu ya, ada mentor lagi yang nanya-nanyain. Aduh, kayaknya kok kita ini dibatasin. Itu kepo banget sih. Itu kenapa kok kita mau menikah aja, hidup-hidup gua, pernikahan gua kok. Kenapa kok waktu kita mau menikah aja kok cukuplah kita udah dapat pelajaran, kenapa kok kita ada yang mentor? Berapa banyak pernah mendengarkan kayak gitu? Kok malah nggak bebas? Menikah pun nggak boleh cerai, katanya orang Kristen. Seolah-olah semenjak kita mengenal Tuhan, hidup kita itu penuh kebebasan. Bahkan kalau kita bicara mengenai keuangan, awal bulan gitu ya, kalau menerima sesuatu dari gaji atau penghasilan kita, jangan lupa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, perpuluhan. Berapa banyak ada, aduh nggak bebas, ini duit-duit gua gitu ya, nah, ini uang-uangku gitu ya. Kemudian ayo diajari untuk mengatur keuangan. Siapa lo gitu ya, kok ngatur-ngatur keuangan dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda kaum profesional atau businessman, dikatakan, yuk ikuti firman Tuhan, harus jujur, jaga integritas. Ada begitu banyak gray area gitu ya, nggak boleh tipu-tipu pajak, kemudian nggak boleh nyuap dan lain sebagainya. Betulkah bahwa living in freedom itu kita bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa ada aturan? Hari ini saya mau mengatakan bahwa kebebasan yang sejati bukanlah tujuan yang harus diraih dengan usaha manusia. Anda berpikir sedemikian rupa, gimana aku bisa bebas? Aku bisa bypass semua aturan. Aku bisa, kalau bisa aku yang buat aturan. Kalau perlu aturan yang nggak cocok dengan seleraku, aku yang ganti. Seringkali ide tentang freedom itu adalah bebas tanpa aturan. Tapi saya mengatakan bahwa kebebasan yang sejati itu adalah akibat mengenal Allah dan panggilannya di dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwa kemerdekaan, kebebasan kita itu karena kasih karunia dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti karena kita menerima kasih karunia, hari ini Anda mati masuk surga. Bukan berarti Anda tidak perlu berterima kasih dan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan berikan itu dengan cara mengisinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau ngajak hari ini untuk kita bisa mengenal panggilan Allah itu secara progresif. Kalau Anda belum mengenal Tuhan, ini waktunya Anda menerima kasih karunia yang menyelamatkan kehidupan Anda. Tapi ketika Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan, kejarlah sungguh-sungguh supaya Anda mengerti, nggak cuma live safe, nggak cuma sekedar hidup untuk diselamatkan, tapi live called, hidup mengenal panggilan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu semakin teguh. Jadi artinya apa? Setelah keselamatan,
kita mengenal panggilan Tuhan, kemudian kita bergerak maju secara progresif dalam kehidupan kekristenan kita. Supaya apa? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu tidak melakukannya, atau jika kamu melakukannya semuanya ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Hari ini saya nggak sendirian. Saya mengajak rekan kerja saya, rekan sekantor juga, dan dia adalah youth mentor. Let's welcome Oliver Wibisono. Thank you Pastor Raymond untuk kesempatannya. Ada sebuah istilah dengan nama red race cycle. Sebuah siklus di mana kita berputar terus-menerus di sebuah roda yang sama. Seringkali siklus ini membuat kita merasa gagal dan tanpa sadar membuat kita justru frustasi. Mungkin kita tidak menyadari atau belum menyadari, tetapi banyak orang Kristiani yang hari-hari ini yang hidupnya hanya di atas sebuah roda yang berputar. Sekuat apapun, segigih apapun, dan meski dilakukan sungguh-sungguh, tetapi tidak membuahkan hasil. Kita tidak makin mengenal panggilan kita. Kita sulit untuk bertumbuh secara rohani. Antusias dan semangat dalam melayani justru turun terus-menerus seiring waktu. Hal ini karena kita berjalan di tempat. Padahal hidup kita adalah untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Dan selama kita bernafas, maka kita akan terus menggenapi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berjalan dan berproses jika kita berjalan di tempat yang sama? Ada sebuah hal yang menarik dari surat Petrus yang sampai ditulis 2 kali. Di 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 dan 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Kira-kira begini bunyinya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Di 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalimat berusaha sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berusaha, dari kata sungguh-sungguh yang berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main. Kata berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha melakukan dengan tidak menggunakan kekuatan sendiri dalam melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi mengacu pada respon kita terhadap panggilan Tuhan. Sungguh-sungguh berusaha dalam hal apa? Mari kita sedikit flashback terlebih dahulu. Kehidupan seorang Petrus dari seorang nelayan di Galilea hingga berjalan melayani bersama Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang tidak terpelajar, seorang yang awam. Kita tahu bagaimana Petrus adalah orang yang mudah bimbang, seorang yang impulsif, seringkali tidak berpikir dari akibat akan tindakannya sendiri. Mudah berubah pikiran, kadang berapi-api, kadang redup mati. Sebuah inkonsistensi. Mulai bisa berjalan di atas air, lalu tiba-tiba tenggelam. Berikrar setia kepada Tuhan, kemudian dia sendiri yang menyangkal Tuhan. Saat Yesus disalibkan, adalah rasa ketakutan yang terdalam oleh Petrus. Sebuah keraguan yang muncul, sehingga pada akhirnya dia berujar dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Kita tahu bagaimana Petrus melayani bersama Yesus kurang lebih hampir 3 tahun lamanya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus begitu melakukan banyak mukjizat di depan mata Petrus. Tetapi kita juga tahu dari sini bahwa Petrus hanya kelihatannya kenal Tuhan Yesus dengan berkata, "Engkau Mesias." Tetapi ia tidak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan Yesus itu. Sering ada keraguan, bahkan ketakutan
Ia terjebak di dalam roda yang berputar, sehingga membuat ia terhambat. Meskipun ia terhambat dan terjebak, justru saat Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus sadar akan panggilannya. Petrus sadar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang memberikan kemerdekaan baginya adalah turning point. Segala keraguan dan ketakutan yang membuat ia terjebak, ia kini dibebaskan. Bagaimana Petrus kini berapi-api dalam pelayanannya hingga akhir hidupnya. Dia lebih stabil, bahkan khotbahnya yang luar biasa. 3.000 jiwa diselamatkan. Nama Petrus sendiri adalah batu karang yang teguh. Bagaimana Petrus teguh di sampai akhir hidupnya. Ia lulus ujian untuk bersungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan. Dalam pelayanannya pun ia berhasil. 2 Petrus adalah surat terakhir sebelum Petrus disalibkan. Surat terakhir adalah surat wasiat. Bagaimana surat yang berharga bagi saudara dan saya hari ini. Kita diingatkan kembali bagaimana pengalaman pribadi Petrus yang terjebak di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana roda yang berputar dalam hidupnya. Hari ini, Petrus mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada sekedar pengetahuanmu akan Tuhan. Knowing God is more important than knowing about God. Pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada menerima berkat dari Tuhan itu sendiri. Hari ini, apakah kita sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Seperti Rasul Petrus? Atau hanya kita sekedar tahu dan tidak mau mengenal Dia? Apakah kita seorang fans? Atau seorang murid Tuhan? Pengenalan akan Tuhan membawa kita kepada setiap tindakan yang kita lakukan. Jika kita memiliki pengenalan yang benar, hidup kita sudah bukan dari pertanyaan dosa atau tidak dosa, benar atau salah, atau aku bukan ICL, aku bukan leader, aku bukan pastor, aku tidak mau mengalami pengenalan akan Tuhan, aku tidak mau menggenapi panggilan Tuhan yang seringkali menghambat kita bertumbuh. Hai, dengar bahwa Petrus yang awalnya nelayan biasa diubahkan Tuhan menjadi penjala manusia yang perkasa. Hari ini, yuk sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mau kenal akan Tuhan. To know God is to know true freedom. Wow, thank you, Oliver. It is true that to know God is to know true freedom. Kebebasan yang sejati hanya kita dapatkan ketika kita mengenal Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apa bedanya sih kalau kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh atau kita nggak mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Yang penting kan selamat, mati, masuk surga anytime. Tapi di sini saya berkatakan bahwa 2 Petrus 1 ayat 8-9 ini mengatakan 2 golongan orang. Yang pertama adalah ketika semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Nanti saya akan katakan, saya akan berikan kepada Anda poin-poinnya. Anda akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan yang progresif. Tapi di ayat 9 mengatakannya, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, nanti saya akan jelaskan, dia akan menjadi buta dan picik. Bahasa Inggrisnya, dia mengalami blindness and short-sighted. Berpikiran sempit, hanya memikirkan dari sudut pandangnya sendiri. Kenapa kok orang bisa buta dan picik? Karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi ada 2 golongan orang. Ada orang yang giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kata-kata kasarnya adalah kemerdekaan udah diraih dan dia mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna, giat dan berhasil. Tapi ada orang yang mengalami kebebasan atau kemerdekaan tapi menyalahgunakan bahkan menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan, kebebasan yang Tuhan berikan. Jadi ada yang buta dan picik dan ada yang giat dan berhasil. Nah, Pastor, gimana sih? Apakah ada contoh seseorang yang mengerti panggilan dan pilihan Tuhan, tapi dia menjadi buta dan picik sehingga kita bisa melihat kesaksian hidupnya nggak bagus?
Puji Tuhan kalau Anda bertanya demikian. Di Perjanjian Lama, di kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16, ada seorang hakim yang namanya Simson. Dan saya mengatakan, kalau saya boleh katakan, setahu saya, hanya 3 orang selain Tuhan Yesus yang kelahirannya diberitakan. Dan orang itu adalah Samuel, kemudian Simson, dan kemudian Yohanes Pembaptis. Dan saya mau katakan, jujur, kalau kita bisa melihat kesaksian hidup Simson, tidak seindah apa yang waktu awalnya. Awalnya dia memiliki panggilan dan pilihan Tuhan. Coba lihat, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Dikatakan, engkau akan mengandung, specifically dikatakan kepada orang tua dari Simson itu, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan, anak itu akan menjadi seorang Nazir. Nazir itu orang pilihan Allah, orang yang memiliki panggilan dan pilihan Allah. Dan kenapa? Karena Tuhan mau pakai kehidupan Simson untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Bayangkan, nggak banyak loh. Saya aja menjadi hamba Tuhan, pendeta karena pilihan, bukan karena ada nubuatan dari kecil. Mungkin saya mengatakan, orang tua saya mengajarkan jadi hamba Tuhan, benar. Tapi nggak ada dinubuatkan secara spesifik, kamu akan menyelamatkan bangsa Israel. Ini bukti bahwa Tuhan itu sudah kasih panggilan dan pilihan Allah itu secara spesifik dalam kehidupan Simson. Tapi sayang sekali waktu di akhir dari Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30 kita bisa melihat sepanjang perjalanan begitu banyak jatuh dan bangun dalam kehidupan Simson sampai pada titik terakhir Simson berdoa waktu itu dalam keadaan seorang hamba Tuhan Nazir harus jadi pelawak di depan orang-orang Filistin. Kalau Anda baca Hakim-Hakim pasal 16, saya nggak akan bacakan semuanya karena kita akan berbicara untuk kita bisa melihat contoh ini secara spesifik. Dan Simson pada waktu itu di tengah-tengah matanya buta. Ini secara fisik, matanya dicungkil. Kemudian dia dirantai, dia diborgol. Dia disuruh melawak di depan orang-orang Filistin yang sedang berpesta. Ada raja di sana. Dan di situ Tuhan mengatakan pada dia, Simson berdoa, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat. Dia minta, Lord, for the last time, aku mau, ini udah mau mati nih dia ya. Dia minta sama Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan, juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 29 mengatakan, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu dia bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, pada yang satu dengan tangan kirinya. Dan di situ dikatakan ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak semuanya itu mati. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu, yang mati lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, berarti kan benar ya panggilan dan pilihan Tuhan. Akhirnya Simson, dia menggenapi janjinya bahwa dia akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Benar. Karena kalau kita bisa melihat di kisah para rasul, atau kita bisa melihat di kitab Roma, dikatakan Tuhan itu nggak pernah menyesali kasih karunia dan pilihannya dalam hidup kita. Cuma kalau Anda tanya, apakah Anda mau seperti Simson kesaksian hidupnya? Yes, di akhir hidupnya. Benar, dia fulfill God's calling. Tapi di tengah-tengah perjalanan begitu banyak hal yang terjadi karena ketidaktaatan Simson akan perintah Tuhan. Makanya saya mengatakan, ketika Tuhan kasih rambu-rambu dalam kehidupan kita, bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk supaya kita bisa menikmati secara luar biasa. Ketika Tuhan kasih rambu-rambu dalam relationship kita, supaya kita bisa enjoy our marriage relationship, our relationship dalam kehidupan keluarga kita, teman-teman kita. Ketika Tuhan kasih rambu-rambu supaya kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, tujuannya supaya kita dijauhkan dari roh ketamaan dan iri hati terhadap berkat orang lain, sehingga kita selalu mengutamakan Tuhan. Ketika dalam pekerjaan, Tuhan mengajak kita untuk memiliki kejujuran, integritas yang baik dalam melakukan apapun yang kita lakukan, supaya kita bisa enjoy berkat Tuhan, dijauhkan dari rasa takut dan cemas di dalam
kehidupan kita. Nah, kita lihat ironis sekali, waktu awal panggilan Simpson dia didedikasikan kepada Tuhan, tapi di akhirnya dia kehilangan dedikasi kepada Tuhan. Dia adalah seorang prajurit yang hebat, namun kemudian dia ditipu oleh para wanita. Kita bisa melihat bahwa di awal panggilan dia itu adalah sangat kuat. Dia itu benar-benar bisa mengalahkan segalanya. Tapi di akhir panggilan, matanya dicungkil. Di awal panggilan, dia bisa membunuh ribuan prajurit. Di akhir panggilan, dia dipenjara. Rambutnya nggak boleh dipotong, tapi dia dipotong pada waktu itu. Awal panggilan dia orang yang beriman, tapi di akhir panggilan dia meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di awal panggilan dia bisa membunuh singa dengan tangannya sendiri, tapi di akhir panggilan dia dicemooh dan diejek. Di awal panggilan dia bisa menghancurkan segala ikatan yang kuat. Namun dia akhirnya tidak memenuhi potensi Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, panggilan Tuhan dia anggap remeh. Dan di awal panggilan dia bisa mengangkat gerbang kasa, tapi di akhir panggilan dia kehilangan urapannya. Pertanyaan dalam kehidupan kita, mengapa sih? Kenapa orang bisa jadi buta dan picik? Padahal kan seharusnya kita progresif, giat dan berhasil. Mengapa seorang yang memiliki panggilan dan pilihan Tuhan tidak dapat mengakhirinya dengan baik? Saya mengatakan kenapa kita bisa jadi buta dan picik itu nggak tiba-tiba, nggak langsung. Tapi saya percaya diawali dari ketika kita kehilangan hati yang mau diajar. Ini yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini. Kehilangan hati yang mau diajar. Ketika kita udah mau hidup seenak-enaknya, kita nggak mau lagi ada aturan, gereja kok banyak aturan sih. Mau jadi I-Care leader banyak aturan. Mau jadi HOD banyak aturan. Mau jadi hamba Tuhan banyak aturan. Mau menikah banyak aturan. Sebenarnya bukan aturan. Tapi di situ kita katakan bahwa kita mulai belajar untuk taat. Kita belajar untuk submit. Dan saya melihat dari kehidupan Simpson, kenapa dia bisa menjadi buta dan picik. Walaupun secara fisik dia dicungkil juga matanya. Tapi secara rohani dia buta dan picik. Ini adalah Simpson gagal dalam mengatasi kelemahan karakternya. Apa kelemahan karakternya? Dia self-centered, hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus cari gadis dari bangsanya, tapi dia dengan sengaja cari gadis Timna, kemudian gadis Filistin dan lain sebagainya. Simpson bermain-main dengan lust. Dia bermain-main dengan dosa percabulan dan dia nggak mau deal sama karakter ini. Simpson adalah orang yang nggak punya disiplin dan arogan. Sombongnya luar biasa karena kekuatannya dia. Dia mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Orang ketika mereka nggak punya hati yang mau diajar, memiliki kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Dia punya banyak kesempatan untuk dia deal sama kelemahannya. Saya percaya setiap kita punya sisi lemah kehidupan kita. Masalahnya, apakah kita mau diajar dan mengandalkan Tuhan, dan kita mau bergerak maju bersama dengan Tuhan, atau kita membiarkan kelemahan karakter kita menghancurkan kehidupan kita? Itu pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa talenta akan membawa kita terus terbang tinggi, tapi karakterlah yang membuat kita untuk terus berada di sana. Hal yang kedua saya mau selidiki adalah Simpson ini memiliki kebiasaan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Tidak pernah mau belajar dari kesalahan sebelumnya. Berapa banyak dari kehidupan kita ketika kita berbuat salah, kita cover up. Dan Simpson, dia tidak memiliki kerendahan hati untuk belajar. Dan kesalahannya itu beruntun kesalahan yang sama. Salah cari jodoh, salah menipu, kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal orang yang mau belajar dari kesalahan, saya percaya, dia memiliki hati yang besar untuk mengakui kesalahannya. Dia cukup pandai untuk mengambil hikmah dan keuntungan dari kesalahan sebelumnya. Dan dia cukup kuat untuk bisa mengoreksi dan bangkit dari kesalahan yang dia buat. Hal ketiga yang mirip saya katakan di sini, Simpson ini suka bereaksi, gegabah. Makanya dia bisa dengan gampang ditaklukkan. Dia lebih suka bereaksi daripada meresponi keadaan dan terus memimpin. Berapa banyak
kita seringkali ditaklukkan karena kelemahan kita. Karena kita emosian, kita itu impulsif dalam mengambil keputusan. Makin dibakar, makin disulut emosinya, kita makin kelihatan kehancuran karakter kita. Makanya kalau Anda punya kelemahan, yuk bawa ke dalam Tuhan. Bawa dalam hadirat Tuhan. Panggil teman-teman yang cukup tahu kehidupanmu untuk mengetahui kelemahanmu. Dan kau akan didoakan sehingga Anda memiliki hati yang mau diajar. Dan ini yang saya kira, ini yang menurut saya cukup fatal adalah Simpson itu menyalahgunakan karunia yang Tuhan berikan. Tahukah Anda setiap orang punya karisma? Kata karunia itu sama, grace itu sama dengan kata karisma. Makanya ada orang yang punya karunia, itu semestinya dipakai secara spesifik. Karunianya dari Simpson ini dia punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dan Tuhan kasih itu karena Tuhan mau dengan kekuatan itu Tuhan mau pakai untuk membebaskan umatnya. Nah, masalahnya adalah Simpson ini memakai karunia-Nya untuk memanipulasi orang lain. Orang yang tadinya karunia itu bisa digunakan. Dia bisa bermulut manis dengan kata-kata yang baik supaya mungkin dia bisa persuasif, dia bisa mengalahkan orang-orang yang arogan. Tapi dia nggak pakai itu untuk membebaskan orang Israel. Tapi orang yang nggak mau diajar itu mudah sekali dihancurkan karena sudah memiliki degradasi moral yang dimilikinya. Makanya seringkali kalau Tuhan kasih karunia tertentu dalam kehidupan Anda, penting untuk kita berdoa, tanya Tuhan dengan karunia ini, dengan kegantengan dan kecantikan, sebenarnya Tuhan itu mau pakai buat apa sih? Dengan IQ-ku yang tinggi, gitu ya, dengan kemampuan vokalku yang hebat, dengan karunia kepandaianku dalam mengelola bisnis, mengatur keuangan, sebenarnya Tuhan itu mau bawa aku kemana? Karena bahaya ketika kita punya talenta, karunia yang hebat, tidak diikuti dengan karakter yang baik. Sehingga kita mengalami degradasi moral. Sehingga yang harusnya dipakai untuk kepentingan kerajaan surga, kita pakai untuk kepentingan dendam pribadi. Kalau dalam hal ini dalam Simpson, dia pakai bernegosiasi untuk menguatkan egonya sendiri. Hari ini kita belajar supaya kita terus giat dan berhasil, bukan buta dan picik. Masalahnya, bagaimana kita dapat living in freedom, menjadi giat dan berhasil dalam pertumbuhan rohani kita. Ada di 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ada 7 karakter untuk ditambahkan di dalam iman kita. Tapi hari ini saya mau pakai 4 aja. Di sana dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tadi Oliver udah mengatakan, sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha apa? Yes, kita punya iman. Itu modal kita. It's the foundation. Faith adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Iman kita karena kasih Kristus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Tapi jangan stuck di sana. Jangan berjalan di tempat. Tapi progresif. Tambahkan virtue. Tambahkan kebajikan. Tambahkan pengetahuan. Tambahkan self-control, penguasaan diri. Dan tambahkan ketekunan atau perseverance. Minggu depan saya akan lanjutkan ini dengan godliness, brotherly kindness, dan love. Tapi hari ini, apa sih itu virtue? Virtue itu terjemahan aslinya adalah moral excellence. Sehingga waktu kita bicara mengenai iman kita, tambahkan moral. Dan virtue itu artinya a life of strong character and discipline. Kehidupan yang memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Ini yang saya mengatakan tadi. Ketika kita nggak punya disiplin, ketika kita nggak punya karakter yang kuat, kita nggak tahu apa yang benar dan yang salah. Sehingga kita sama-sama jatuh ketika ada godaan. Yang pertama, a life of strong character and discipline. Miliki virtue atau kebajikan. Nah, di sini Petrus menambahkan, tambahkan pengetahuan, knowledge. Nah, knowledge ini knowledge apa? Knowledge di sini adalah understanding of what God thinks and values. Seringkali kita merasa nggak bebas karena kita nggak berusaha mengerti apa yang benar, baik, dan berkenan kepada Allah. Makanya kita perlu knowledge, kita perlu tambahkan pada iman kita. Pengetahuan nggak salah kalau kita sekolah. Tapi kita bisa belajar dari apapun sekitar kita. Tapi kita juga bisa belajar dari firman Tuhan yang terutama, understanding of what God thinks and values. Pernah nggak tanya Tuhan ketika aku melakukan ini, sebenarnya what do you think God? Pengertian tentang apa yang Tuhan pikirkan dan hargai. Dan yang ketiga,
self-control. Ini juga yang menghancurkan kehidupan dari seorang hamba Tuhan, Simpson tadi. The ability to lead oneself before leading others. Saya katakan 2 bulan yang lalu, yang paling susah adalah memimpin diri kita sendiri. Tapi kalau Anda punya self-control, Anda punya penguasaan diri, Anda nggak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang tersandung di dalam kehidupan Anda. Karena Anda memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Dan yang keempat, secara singkat saya katakan, miliki perseverance, the ability to passionately stick to what is right. Dalam kehidupan kita, seringkali begitu banyak pilihan. Tapi kita perlu belajar sabar. Sejak muda, Simpson tidak pernah belajar sabar. Dia tidak mengenal yang namanya delay gratification. Makanya dalam mendidik anak-anak, penting untuk kita mengajarkan untuk menunda kesenangan, untuk bersabar, untuk melakukan apa yang benar dulu. Di zaman-zaman ini mungkin dalam hal sekolah, dalam hal untuk mendapatkan reward, kita seringkali tanda kutip kesusu. Mau cepet-cepet, bypass, semuanya mau serba instan. Sehingga kita nggak belajar perseverance, kita nggak belajar untuk bersabar, untuk stick pada apa yang benar, untuk kita bisa berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saya mengingatkan kita sendiri dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan segala sesuatu. Untuk ini semua, untuk kita berprogres dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan bilang, aku nggak bisa. Karena Tuhan yang maha kuasa, maha agung, Dia yang maha tahu, itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita berpegang, berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Karena semuanya sudah Tuhan berikan. Dan ini yang buat Anda yang bertanya, apakah kebebasan itu membuat kita dibatasi? Justru dikatakan, semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Justru karena kita taat, kita hidup sesuai kehendak-Nya, maka kita akan menerima janji-janji dan berkat rohani. Ayat 4 tadi mengatakan berkat rohani, tapi kemudian kita mengatakan Allah juga menjanjikan banyak hal yang berharga. Selain menerima berkat dari ketaatan kita, Tuhan juga memberikan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan janji itu yang membuat kita mengalami kebebasan, tidak terikat lagi dalam segala macam dosa, disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Makanya itu Tuhan mengatakan, kebebasan yang sejati itu kita mengenal Allah, mengenal panggilannya, kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita akan menerima berkat, kita akan menerima janji-janji Tuhan, kita juga mengalami hidup yang tidak terikat dengan segala macam dosa yang sedang menguasai dunia. Bahkan dikatakan di ayat keempat, dosa itu sudah menguasai dunia, seperti penyakit menular yang mematikan. Tahu ya, kita sekarang sedang dalam pandemi, kita tahu bahwa penyakit yang menular dan mematikan itu bisa langsung. Begitu seorang kena, bisa langsung dengan cepat menular, dan itu sangat mematikan. Saya akhiri dengan suatu ilustrasi di sini. Anda tahu ada di Jepang ada yang namanya tanaman bonsai. Kemudian kalau Anda melihat model tanaman yang sama, bonsai ini mungkin sekitar 5-10 cm ya mungkin ya. Saya nggak bawa hari ini, Anda lihat di fotonya di situ. Tapi Anda lihat dengan pohon dengan benih yang sama, ada di California namanya giant sequoia. Jadi ini dikatakan di sini yang namanya pohon yang besar itu yang ada di California itu bisa mencapai 90 meter. Kalau kita lihat bonsai paling 9 cm. Ini bisa sampai 90 meter dan lingkar batangnya bisa mencapai 26 meter. Bayangin, lingkarnya aja bisa kayak segede pesawat, itu lingkar pohonnya gitu ya. The problem is, ketika masih berupa biji, bonsai dan sequoia itu ukurannya sama. Kurang dari 1 miligram, kecil banget benihnya itu. Namun dalam masa pertumbuhan, keduanya mengalami perbedaan yang signifikan. Bonsai ini sengaja dikerdilkan dengan harapan mereka mendapatkan pohon mini yang indah. Memang ada tujuannya, dikerdilkan gitu ya. Tapi biji sequoia ini dibiarkan mendapat gizi dari mineral, tumbuh di dekat sumber air, dan mendapat sinar matahari yang cukup.
Dengan begitu dia akan menjadi pohon raksasa. Dan kita bisa melihat satu pohon sequoia ini, Anda bisa cukup untuk kayunya yang dihasilkan itu bisa cukup untuk menghasilkan 35 rumah dengan 5 kamar di Amerika. Can you imagine? Sehingga saya mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan benih yang sama, iman yang sama, kasih karunia yang sama. It's up to us. Apakah kita mau mengkerdilkan panggilan dan pilihan yang Tuhan sudah berikan, atau kita mau membiarkan panggilan dan pilihan Allah ini bertumbuh sehingga kita terus giat dan berhasil. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Kita memiliki kebebasan untuk terus giat dan berhasil dalam pengenalan akan Dia dan panggilannya dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita? Apakah itu progresif atau Anda merasa Anda berjalan di tempat hari ini? Hal yang kedua, ada nggak sih hal-hal yang membuat Anda tersandung sehingga Anda dibutakan dan Anda merasa picik, Anda dibuat picik hari-hari ini? Kalau ada, yuk kita bawa itu ke dalam terang. Yuk cari orang-orang yang bisa membantu kita untuk keluar dari bahaya yang besar ini, yang membuat kita buta dan picik. Pertanyaan ketiga, maukah kita giat dan berhasil dalam pertumbuhan iman kita? Tambahkan pada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan. Let me pray for you. Bapa mau berdoa Tuhan, siap kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, firman-Mu Tuhan, berakar kuat sehingga kami menjadi giat dan berhasil, bukan menjadi buta dan picik dalam pengenalan akan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita bersama keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin bersama-sama dengan kita, untuk kita menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus dikhususkan buat mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan mengambil. Malam pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang pecah-pecahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Roti ini adalah roti biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan anggur. Kalau Anda tidak ada anggur, Anda bisa pakai teh atau pakai air atau sirup. Tapi saya percaya ini ada melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan anggur yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali engkau makan roti dan minum cawan, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang 2 kalinya. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama dimanapun Anda berada, kalau Anda bersama keluarga, ajak suami, istri, dan anak-anak, yuk kita berdoa bersama. Renungkan firman Tuhan, di area mana yang membuat kita tersandung, menjadi buta dan picik. Biarlah kita bawa itu ke hadirat Tuhan. Biarlah kita diterangi hati dan pikiran kita, sehingga dalam pertumbuhan iman kita menjadi giat dan berhasil. Bapak, kami bawa Tuhan keluarga kami, Tuhan. Suami, istri, anak-anak, Tuhan. Saudara kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, Tuhan, biarlah pengenalan kami akan Kau, Tuhan, sungguh-sungguh progresif, Tuhan. Kalau kami hari ini, Tuhan, merasa jalan di tempat, Tuhan, mari Tuhan, Kau jamah kehidupan kami, sehingga kami terus, Tuhan, boleh progresif di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih, Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku lakukan. Dan ketahuilah aku menyertai engkau. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjaga dan menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda. See you in your eye care.
Terima kasih saudara-saudari sekalian telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terus follow Instagram kami di FCF Surabaya untuk info terupdate. Have a blessed Sunday and God bless you.